Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Perasaan dendam dalam hati Ye Chen terlalu kuat, yang membuat Ye Chen memulai sedikit lebih keras dan meledakkan seluruh murid sekte Zhengyang. Kemudian Ye Chen berhenti. Ye Chen tidak membunuh Hua Yun dan murid sekte Zhengyang lainnya, meskipun Ye Chen juga ingin membunuh mereka. Ye Chen tidak ingin membunuh mereka di sini, tetapi di sekte Zhengyang di bagian selatan Gritchu. Ye Chen juga ingin mereka menyaksikan kehancuran sekte Zhengyang nantinya. Namun, Ye Chen tidak membunuh Hua Yun dan murid Zhengyang lainnya, bukan berarti Ye Chen tidak akan melakukan perampokan pada mereka. Pada saat ini, Ye Chen bekerja dengan rajin untuk melakukan pekerjaannya sebagai permapok, tetapi kemanapun Ye Chen pergi, apakah dia murid kuil Haus Darah atau murid sekte Zhengyang, Ye Chen merampok semuanya. Hal utama adalah Ye Chen mencari kata-kata emas. Benar-benar tidak mengatakan bahwa perampokan dan panennya sangat banyak, dan lusinan karakter emas diperoleh. Setelah menyelesaikan ini, Ye Chen belum pergi, tetapi menonton dengan penuh minat mereka yang menonton pertunjukan. Secara alami, Ye Chen tidak berniat ini. Meskipun Ye Chen kuat, Ye Chen tidak bisa melakukannya dengan begitu banyak orang. Ada banyak orang dengan kekuatan luar biasa bersembunyi di dalamnya. Ye Chen berkata di depan semua orang. Siapa yang mempunyai kata emas, aku akan menukarnya dengan batu roh dan harganya tinggi. Namun, kata-kata Ye Chen mendapat tampilan yang lebih waspada. Setelah itu, Ye Chen seperti hantu dan muncul langsung di samping seseorang. Penampilan pria itu tiba-tiba berubah, dan ketika Ye Chen hendak memulai, belati Ye Chen sudah melintasi lehernya. Teman ini, apakah punya kata emas? Ye Chen menatapnya dengan senyum di wajahnya, tapi senyum ini memalukan. Yakinlah, aku hanya butuh kata-kata emas, bukan untuk menyakiti nyawa orang. Melihat wajah orang itu pucat, Ye Chen tersenyum lagi. Dan, aku tidak mengambilnya dengan cuma-cuma, jika mungkin, menjualnya kepadaku. Kalau tidak, aku akan mengambilnya. Iya. Melihat wajah tersenyum Ye Chen, pria itu membujuknya di tempat, buru-buru menepuk tas penyimpanan, dan mengeluarkan kata emas. Melihat ini, Ye Chen mengambil kata emas di tempat, dan kemudian Ye Chen tidak pernah lupa untuk membayar dengan batu roh pada orang itu. Pria itu menyeringai, dan memegang tas penyimpanan dan melirik ke dalam, 1 juta batu roh. Wow, segera, adegan itu meledak. 1 juta batu roh untuk 1 kata emas. Melihatnya, berdagang dengan hati nurani, Saudara Qin, saya tidak menggertak orang. Setelah membiarkan orang itu pergi, Ye Chen menyapu orang-orang di tempat kejadian lagi, memperlihatkan 2 baris gigi putih, jika ada yang memilikinya, serahkan sekarang. Jual kepadaku dan kalian dapat memiliki uang untuk mengambilnya. Benar-benar tidak mengatakan, intimidasi Ye Chen terhadap para murid masih sangat praktis. 3 atau 5 orang datang ke tempat kejadian, masing-masing menyerahkan kata emas. Benar, saudaraku, aku punya uang. Ye Chen sangat dapat dipercaya dalam mengirimkan uang di satu tangan. Melihat ini, lebih banyak orang datang, dan banyak orang tidak takut dengan kekuatan Ye Chen, tetapi harga yang diberikan oleh Ye Chen memang di luar imajinasi. 100 batu roh dapat melakukan banyak hal. Untuk sepatah kata emas, 1 juta sangat berharga. Akibatnya, di sini menjadi sangat hidup. Melihat susunan itu lagi, wajah Huo Zun sudah sedikit pahit,
dan matanya merah darah, seperti hantu. Itu Jining Xuang, yang menatap Ye Chen dengan tenang, dengan mata cerah dan gelap berkedip di matanya yang indah, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Hari ini, Huo Zun dan Jining Xuang berada dalam dilema. Para murid yang menyelamatkannya dibuat cacat oleh Ye Chen. Semuanya hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Kengerian lingkaran sihir berada di luar imajinasi. Butuh banyak energi untuk ingin keluar. Di sini, Ye Chen dikelilingi oleh orang, dan Ye Chen masih mengumpulkan kata-kata emas. Pemandangannya spektakuler. Tidak jauh dari situ, mereka yang tidak memiliki huruf emas di tangan mereka melihat ini dengan wajah cemburu, dan banyak orang sangat terkejut. Di mana ada begitu banyak batu roh yang dimiliki Qin Yu. Saat ini, Qin Yu telah menyerahkan hampir puluhan juta batu roh. Dia seharusnya sangat kaya. Yang mengejutkan saya adalah karakter emas itu apa sangat berharga. Aku tahu itu sangat berharga. Ye Chen telah selesai mengumpulkan kata-kata emas. Namun, Ye Chen masih melihat mereka yang tidak datang kepadanya untuk menjual kata emas. Dengan kepintarannya, Ye Chen secara alami tahu bahwa pasti ada seseorang mempunyai kata emas, tetapi mereka tidak menjualnya kepadanya. Akhirnya, Ye Chen hanya mengeluarkan kata-kata, "Siapapun yang memiliki kata emas, datanglah kepadaku kapan saja." Berbicara, Ye Chen tidak lupa melirik beberapa orang di kerumunan. Ye Chen dapat merasakan bahwa orang-orang itu redup, kekuatan mereka tidak lemah, dan masing-masing dari mereka luar biasa. Mereka pasti orang-orang dari keluarga tersembunyi. Identitas seperti itu, tentu saja, tidak kekurangan uang, dan dimungkinkan untuk melihat bahwa kata emas itu luar biasa. Secara alami, Ye Chen tidak akan mulai terburu-buru sekarang. Ye Chen punya waktu untuk berurusan dengan mereka, dan demi kata emas, Ye Chen memutuskan untuk melakukan pekerjaan yang tidak tahu malu. Menarik matanya dari beberapa orang itu, Ye Chen memandang Huo Zun dan Jining Xuang dari dua arah. Ye Chen berkata pada Huo Zun dan Jining Xuang, "Apakah kalian memiliki karakter emas? Jika punya, jual kepadaku." Ye Chen menatap mereka sambil tersenyum. Qin Yu. Huo Zun masih meraung, membanting arai. Huo Zun berteriak, "Aku akan menghabisimu setelah aku keluar, bahkan jika kau berlari ke ujung bumi, aku akan mengejarmu." Ini adalah gagasan yang ada dalam pikiran Huo Zun sekarang, dan rasa ingin membunuh terhadap Ye Chen tidak bisa lagi dihentikan. Tapi sekali lagi, Huo Zun tidak memiliki karakter emas itu, karena sebelum karakter emas muncul, dia sudah terjebak dalam lingkaran sihir ini, bahkan jika ada, dia tidak akan menjualnya pada Ye Chen. Di sisi lain, Jining Xuang juga sama. Meskipun wajahnya dingin, tetapi tidak semarah Huo Zun, dia masih memperhatikan Ye Chen dalam diam, karena perasaan itu semakin akrab. Jining Xuang juga tidak memiliki naskah emas, karena Jining Xuang terjebak dalam lingkaran sihir pada saat yang sama. Selain itu, dengan penglihatannya, Jining Xuang secara alami melihat luar biasa dari naskah emas, dan dia bahkan lebih membutuhkan naskah emas, bahkan jika ditukar dengan uang, tidak akan pernah dijual kepada Ye Chen. Benarkah? Ye Chen menarik telinganya. Karena tidak ada, maka aku akan pergi. Kalian berdua bisa menikmati masa dalam keadaan terjebak. Ye Chen pergi, dan menghilang, meninggalkan ekspresi marah Huo Zun dan Jining Xuang dengan tatapan acuh tak acuh. Ye Chen muncul lagi, di bawah dinding batu. Segera, Zhou Ao dan Li Xinghun datang lagi. Meski keuntungannya tidak besar,
mereka masih mendapat 7 atau 8 karakter emas. Kerja bagus. Ye Chen masih sangat puas dengan mereka berdua. Setelah menerima kata-kata emas, Ye Chen memberikan uang kepada mereka berdua. Terima kasih, Saudara Qin. Keduanya mengambil tas penyimpanan, tetapi mereka tidak senang, tetapi mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka menggosok tangan mereka dan tertawa, jurus rahasia yang dikatakan Saudara Qin sebelumnya. Kemudian Ye Chen memberikan 2 slip bambu giok, yang berisi 2 jurus misteri. Zhou Ao dan Li Xinghun berkata, memang jurus misteri yang bagus. Ye Chen berkata, terus cari kata emas. Jika kalian berkinerja baik, aku akan memberi kalian hadiah lagi. Ayo pergi sekarang. Zhou Ao dan Li Xinghun yang telah memperoleh jurus rahasia, pergi. Setelah keduanya pergi, Ye Chen juga pergi, mencari tempat di mana tidak ada orang. Kemudian Ye Chen menempelkan kata emas pada senjata spiritual wadah besi. Tiba-tiba, wadah besi gemetar dan gemetar, ada semprotan cahaya yang indah kelaur, napas misterius meluap ke seluruh tubuh, seberkas cahaya keemasan jatuh, bercampur menjadi air terjun, dan esensinya luar biasa. Adapun karakter emas yang tercetak pada wadah besi, tampaknya energi spiritual berlari dan bergabung sendiri. Keesokan harinya aku harus memberimu pengorbanan yang baik. Setelah melakukan ini, Ye Chen memandang wadah besinya dengan puas. Saat Ye Chen berdiam, aroma wewangian wanita mengalir ke depan. Aku sudah lama mencarimu. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya, melihat Biyou bergerak perlahan menuju langkah teratai. Ye Chen juga mencarinya sambil mencari kata emas, lagi pula Ye Chen datang untuk melindunginya. Selama percakapan, Biyou sudah tiba di depan Ye Chen, pertama-tama mengerutkan bibirnya, dan kemudian menyerahkan 3 karakter emas kepada Ye Chen. Melihat ini, mata Ye Chen cerah, tetapi Ye Chen tertawa datar, ini tidak baik. Biyou berkata, kau telah menyelamatkan hidupku, aku memberimu karakter emas adalah ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Jika kamu mengatakan itu, aku harus menerimanya. Ye Chen tersenyum, dan dengan sadar memasukkan 3 karakter emas ke dalam tas penyimpanan. Namun, ketika Ye Chen melihat Biyou, Ye Chen menemukan bahwa mulut Biyou sedikit berdarah, dan wajahnya memucat karenanya. Kamu terluka. Ye Chen sedikit mengernyit, dan kemudian Ye Chen merasa salah. Mata roda abadi terbuka samar, dan Ye Chen menangkap sinar gas putih dingin di tubuh Biyou. Pada saat ini, gas putih mengamuk di tubuhnya, mengenai meridiannya, dan melarutkan gas esensinya. Siapa yang menyakitimu? Ye Chen bertanya pada Biyou. Ini hanya cedera kecil. Biyou membisikkan senyuman dan dengan lembut menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya. Sebelum mengejar kata-kata emas, ada konflik kecil dengan orang-orang, dan itu tidak masalah. Begitu komentar ini keluar, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersalah. Mungkin, rasa bersalah inilah yang membuatnya meletakkan telapak tangannya di bahu Biyou, dan kemudian api emas mengalir ke tubuh Biyou untuk mengobati lukanya. Api emas. Biyou bergumam saat melihat api keemasan memasuki tubuhnya, dan Biyou menangis ketika melihat api berwarna emas. Biyou mengalihkan pandangannya dari tubuhnya dan menatap Ye Chen, yang berdiri di depannya, begitu dekat sehingga dia bisa dengan jelas melihat mata gelap dan dalam Ye Chen. Biyou berkata, terima kasih karena masih hidup. Mata Biyou kabur dan dia terpesona. Pada saat api emas muncul, dia mungkin benar-benar lega,
karena Ye Chen akhirnya tidak menyembunyikan identitasnya di depannya. Keluarlah saat kamu terluka, jangan tinggal di gua lagi. Tapi kata-kata Ye Chen secara mengejutkan acuh tak acuh. Mungkin, sejak acara perjudian, Ye Chen samar-samar merasakan kasih sayang Biyou padanya. Namun, Ye Chen tahu lebih banyak bahwa Ye Chen ditakdirkan untuk hidup sesuai dengan hubungan yang tidak diketahui ini, karena orang yang sangat dicintai Ye Chen dari awal hingga akhir adalah Chu Xuan-er. Di sini, untuk ketidakpedulian Ye Chen, Biyou sedikit kecewa, tapi dia tersenyum manis. Setidaknya, dia tahu Ye Chen masih hidup. 3 menit kemudian, Ye Chen menarik telapak tangannya dan berbalik tanpa suara, tinggalkan gua ini. Biyou berkata, bagaimana denganmu? Biyou mengerutkan bibirnya. Ye Chen berkata, aku masih punya banyak harta untuk dirampok. Aku akan pergi dari gua setelah mendapatkan semua harta. Ye Chen memasukkan tusuk gigi ke dalam mulutnya dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Cepat keluarlah dari sini, kalau kamu kenapa-napa, Senior Du Guao akan mencekikku ya, dan identitasku, karena kau sudah tahu aku baik-baik saja, tetapi rahasiakan dulu bahwa aku masih hidup. Biyou berkata, aku mengerti, melihat bagian belakang kepergian Ye Chen secara bertahap, ketika punggung Ye Chen berangsur-angsur menghilang dari pandangan, Biyou menarik napas dalam-dalam, berbalik tanpa suara, dan berjalan menuju pintu keluar gua, tidak ingin menambah terlalu banyak beban pada Ye Chen. Setelah perpisahan dengan Biyou, Ye Chen mulai berkeliaran di gua lagi. Selama periode ini, lebih dari 1 orang datang untuk menemukan Ye Chen, tetapi pada dasarnya mereka semua datang untuk menjual kata emas pada Ye Chen. Ye Chen senang melihat ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik mengandalkan orang lain untuk mendapatkan kata emas. Namun, keberuntungan Ye Chen tampaknya jelek. Ye Chen mencari sampai ke bawah dan tidak menemukan kata emas. Karena alasan ini, hatinya tumpul, dan merampok harta beberapa orang dengan tangan gatal. Pada saat ini, Ye Chen membawa setumpuk tas penyimpanan. Wah, kapan kamu akan membiarkanku keluar? Ketika Ye Chen menghitung rampasannya, pria kecil yang disegel di dalam wadah besi mulai berteriak. Katakan apa yang ingin aku ketahui di mana harta karun terbesar di gua ini, dan tentu saja aku akan melepaskanmu. Ye Chen berkata dengan santai. Pria kecil berkata, ingin tahu, tidak mungkin. Kalau begitu aku tidak bisa membantu. Ye Chen mengangkat bahu. Ngomong-ngomong, aku punya lebih banyak waktu. Pria kecil berkata, tanpa aku, kamu tidak akan pernah bisa menemukannya. Pria kecil itu menatap Ye Chen dengan marah, dan percikan mekar di mata keduanya. Ye Chen mengabaikannya. Boom, boom. Segera, ada raungan keras ke satu arah. Pada saat Ye Chen melihat, 2 gunung yang menjulang tinggi telah runtuh. Di sana, warna-warna indah menyembur, tetapi mengamuk dan membunuh, dengan raungan naga, desisan burung phoenix, guntur dan kilat, napas yang bergulir membuat orang gemetar, dan tidak berani mendekatinya. Kalian keluar begitu cepat. Ye Chen benar. Huo Zun dan Ji Ningsuang telah bebas dari formasi penjara yang menjebaknya, tidak peduli seberapa pendek. Ye Chen sedikit terkejut. Qin Yu, aku akan mengambil hidupmu. Segera, suara kemarahan terdengar di seluruh gua, dan Ye Chen melihat lautan kematian dan gunung berapi yang bergejolak berguling-guling dengan energi pembunuh yang mengerikan, dan kekosongan yang hancur bergetar. Terlepas dari perintah Huo Zun, Ji Ningsuang juga, ekspresinya dingin dan tidak normal,
kekuatannya tidak lemah dari Huo Zun. Saya menonton pertunjukan yang bagus. Setelah Huo Zun dan Jining Xuang bebas, orang-orang dari kuartet berkumpul. Beberapa menonton pertunjukan, dan beberapa berusaha membalas dendam akan perbuatan Ye Chen sebelumnya. Huo Zun dan Jining Xuang bebas, apakah Qin Yu bisa melarikan diri kali ini? Kali ini, Jining Xuang dan Huo Zun bekerja sama memburu Qin Yu, sepertinya Qin Yu akan mati mengenaskan. Qin Yu emang pantas mendapatkannya. Qin Yu emang pantas mendapatkannya.